Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang di Prosus dari materi teori akuntansi, bab pendapatan dan biaya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Eti Widyaningsih, pertanyaannya yaitu terkait dengan materi pendapatan. Seberapa besar pengaruh pendapatan dengan kewajiban pada suatu perusahaan? Oke, sebagaimana kita tahu, untuk pendapatan itu masuk dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk kewajiban itu masuk dalam laporan posisi keuangan. Jika di sini untuk pendapatan itu sebenarnya tidak mempengaruhi kewajiban. Kenapa? Karena pendapatan itu diperoleh dari aktivitas perusahaan. Misalkan perusahaan itu merupakan perusahaan dagang. Oke. Dari perusahaan dagang itu dia berhasil memperoleh pendapatan misalkan 300 juta dalam setiap bulan. Pendapatan itu dikurangi dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Misalkan biayanya 1 juta. Sehingga 300 juta dikurangi 100 juta itu sama dengan laba. Labanya 200 juta. Nah, laba. Sedangkan kalau kewajiban itu merupakan suatu komponen dalam neraca. Kewajiban itu merupakan komponen neraca. Sebagaimana kita tahu, komponen neraca itu apa sih? Neraca itu menggambarkan bagaimana posisi keuangan entitas pada periode tertentu. Bagaimana posisi keuangannya? Dalam neraca itu terdiri dari apa? Oh, ada aktiva. Aktiva itu isinya apa? Aset. Ada kewajiban atau utang, ada ekuitas atau modal. Jadi aktiva atau disebut juga dengan aset itu didefinisikan sebagai suatu yang dimiliki oleh suatu entitas. Kalau pasiva itu merupakan kewajiban dari ekuitas. Kewajiban dan ekuitas. Segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Sebenarnya yang lebih berhubungan itu antara aktiva dan pasiva itu sangat berhubungan. Pasiva kan kewajiban itu muncul untuk memperoleh aset misalkan. Oh, perusahaan itu punya hutang di bank untuk membeli peralatan, untuk membeli mesin. Jadi kewajiban atau hutang itu dikatakan segala sesuatu yang harus dibayarkan oleh entitas. Ada kewajiban lancar, ada juga kewajiban tidak lancar. Kalau laba rugi komponennya pendapatan. Laba rugi itu merupakan laporan yang berisi ringkasan bagaimana aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan ini menggambarkan bagaimana hasil usaha bersih, bagaimana laba atau kerugian yang muncul dari kegiatan usaha dari suatu entitas. Jadi pertanyaan ada di sini, pengaruhnya besar kecilnya pendapatan dengan kewajiban itu sebenarnya tidak berpengaruh. Pendapatan kurangi beban menghasilkan laba. Laba nanti masuknya kemana? Ke penambahan modal dalam laporan perubahan ekuitas. Gambaran angka yang menunjukkan perubahan dengan gambaran peningkatan atau juga penurunan dari aktivitas bersih. Jadi dalam laporan perubahan ekuitas itu kan ada modal awal, ada break-even, ada laba atau rugi, sehingga bisa menghasilkan berapa besarnya modal akhir. Jadi mempengaruhi kalau laba atau rugi itu mempengaruhi besarnya modal akhir dalam suatu entitas. Tetapi kalau kewajiban itu mempengaruhi dari kas atau aktiva yang dimiliki oleh suatu entitas. Itu ya Mbak Eti ya. Pertanyaan yang kedua dari Mas Gagat Mukti. Adakah persamaan atau perbedaan dari pendapatan dan penghasilan? Oke.
Pendapatan, istilah lainnya yaitu revenue. Penerimaan kas dari suatu entitas dari hasil usaha pokok produk atau jasa yang dilakukan entitas dalam periode tertentu. Atau pendapatan itu diperoleh dari usaha utama atau usaha pokok yang dilakukan oleh suatu entitas. Misalkan perusahaan itu menghasilkan atau kegiatan utamanya yaitu menghasilkan produk konveksi, misalkan menghasilkan kaos. Berapa pendapatan atau dari penjualan kaosnya tadi? Jadi penerimaan kas ini berasal dari usaha utama perusahaan, bukan dari aktivitas, bukan dari penanaman modal atau dari investor, bukan, tetapi dari kegiatan usaha utama. Yang kedua, kalau yang namanya income itu merupakan penerimaan kas entitas yang diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi dari HPP, setelah dikurangi dengan beban. Jadi istilahnya untuk yang kedua di sini untuk untuk income itu dikatakan sebagai berapa besarnya laba bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Jadi lebih mengarahnya ke laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Kalau yang untuk income-nya. Kelebihan revenue atau pendapatan dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba atau rugi. Jadi bisa diistilahkan seperti itu. Jadi berapa besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan, karena pendapatan dikurangi biaya sama dengan penghasilannya, sama dengan net income-nya, laba bersihnya. Perbedaannya seperti itu. Kalau pendapatan ya dari kegiatan utama perusahaan saja. Jadi pendapatan itu dikatakan sebagai berapa sih sebenarnya omset penjualannya. Kalau penghasilan itu dari omset penjualan tadi dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan. Misalkan Anda mempunyai usaha penjualan ATK. Mas Gekan punya usaha penjualan ATK. Misalkan Anda membeli ATK-nya berupa kertas HVS. Harga kertas tadi misalkan Anda menjual satu rem kertas HVS itu senilai 50.000. Nah, itu pendapatan Anda itu 50.000 dari penjualan kertas HVS. Nah, penghasilannya berapa? Nah, sekarang Anda mengetahui penghasilannya berapa. Penghasilan tadi diperoleh dari nilai 50.000 itu kan harga jualnya, total penjualannya kan 50.000. Nah, untuk kertas tadi sebenarnya harganya yaitu sebesar 30.000. Terus Anda misalkan mengambil barangnya itu ada biaya operasional sebesar 5.000. Jadi penghasilan Anda itu berapa? Ya 50 dikurangi 35, 15.000 itu merupakan penghasilan bersih Anda. Jadi semua pendapatan dikurangi dengan biaya yang Anda peroleh dan Anda keluarkan, itu disebut dengan penghasilan. Jadi misalkan yang Anda mempunyai usaha misalkan jual mebel, ada uang masuk senilai 500 juta misalkan. Penghasilannya ada penghasilan di luar usaha dari penjualan mebel Anda itu, misalkan Anda mempunyai pick up tadi untuk mengangkut mebel itu misalkan disewa selama 1 bulan nilai 75 juta. Nah, pendapatannya Anda itu sebenarnya berapa? Apakah 575? Bukan. Pendapatan Anda tetap 500 juta.
Kenapa? Karena 75 itu bukan termasuk kegiatan utama, karena Anda tidak menyewakan pickup sebenarnya, karena ada pickup anggur, ada yang menyewa, ya Anda kasihkan aja, tetapi itu bukan pendapatan utama, bukan kegiatan utama perusahaan Anda, jadi bukan termasuk dalam pendapatan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya bukan 500 juta. Karena harus dikurangi lagi 500 juta tadi kan ada namanya biaya produksi, ada namanya biaya angkut misalkan. Jadi yang namanya penghasilan itu pendapatan dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan. Pendapatannya itu harus diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Gitu ya Mas Gagat ya. Yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Dinda Prisya. Ini materinya sama, yaitu materi pendapatan. Apakah perbedaan pendapatan dan keuntungan? Apakah keuntungan tidak masuk ke dalam pendapatan? Oke. Keuntungan tidak masuk dalam pendapatan. Kenapa? Karena antara keuntungan dengan pendapatan itu beda. Pendapatan itu tadi saya sampaikan, pendapatan itu merupakan total penerimaan, total uang masuk dari entitas yang dihasilkan dari kegiatan utama entitas. Misalkan kegiatan utama entitas itu menjual barang. Nah, hasil dari penjualan barang perusahaan tadi berapa? Nah, itu masuk ke pendapatan. Pendapatan itu masuk dalam laporan laba rugi di atas sendiri. Ada revenue, pendapatannya berapa? Besarnya uang yang diterima oleh entitas itu berapa? Nah, nanti ada biaya, misalkan ada biaya angkut, ada biaya gaji, ada biaya listrik. Pendapatan dikurangi dengan biaya, itu menghasilkan namanya keuntungan atau kerugian, laba atau rugi. Jadi jumlah uang kas yang tersisa setelah dikurangi dengan semua biaya, itu disebut dengan untung atau rugi. Itu masuknya kalau keuntungan di paling bawah dalam laporan laba rugi. Karena keuntungan ini merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha dari suatu entitas. Jadi intinya antara keuntungan dan pendapatan itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau pendapatan, kadang kalau usahanya usaha dagang, maka pendapatan itu identik dengan kata-kata penjualan. Total keseluruhan uang tunai yang diterima oleh suatu entitas dari adanya kegiatan atau transaksi penjualan, baik itu penjualan barang maupun penjualan jasa. Jadi jumlah uang yang diterima berapa itu merupakan pendapatan. Nah, ada perusahaan itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tadi, setelah dikurangi dengan pendapatan, setelah dikurangi dengan biaya, itu menghasilkan laba, keuntungan, atau disebut dengan income itu tadi, atau penghasilannya tadi. Gitu ya Mbak Dinda. Jadi antara pendapatan dan keuntungan itu merupakan dua hal yang berbeda. Keuntungan itu bukan masuk ke pendapatan lain-lain, tetapi nanti keuntungan itu menambah modal pada periode yang akan datang. Yang masuk ke pendapatan lain-lain itu misalkan Mbak Dinda punya usaha, misalkan usaha mebel. Dari usaha mebel itu ada uang yang disimpan di bank senilai 200 juta. Nanti pada akhir bulan misalkan ada namanya pendapatan bunga senilai 5 juta lah, itu masuk 5 juta itu masuk ke kelompok pendapatan lain-lain. Atau seperti saya contohkan tadi, misalkan dari usahanya tadi Mas Gagat ada 75 juta dari sewa untuk sewa elf atau untuk sewa pick up-nya, disewakan pick up-nya dengan nilai 75 juta. Nah, 75 juta itu merupakan pendapatan lain-lain. Karena kegiatan usaha pertama kan dagang. Lah itu untuk sewa pick up merupakan tambahan saja, maka masuknya ke pendapatan lain-lain. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan dari Mbak Nita Puspitasari. Apakah untuk menjadi kewajiban suatu pos harus mengorbankan sumber ekonomi? Ya, pertanyaan Mbak Nita ini sama persis dalam buku Suwarjono. Jadi tinggal jiplak aja, tinggal baca, sudah muncul pertanyaan ini. Jawabannya juga sudah ada sebenarnya dalam buku Suwarjono. Jawabannya ada di halaman 369.
Terkait dengan kewajiban, sebagaimana kita tahu, kewajiban itu muncul dari mana sih adanya kewajiban? Oh, dari pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang muncul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset. Itu semua sudah ada dalam buku Suwarjono untuk kewajiban. Pertanyaannya juga sudah ada. Kalau Anda search di Google juga jawabannya sudah langsung ada sebenarnya, Mbak Nita. Nggak usah ditanyakan di materi ini sebenarnya. Jadi ada beberapa pengertian terkait kewajiban, ada dari SFAC, ada dari IASC, ada dari APB, IAI. Untuk karakteristik utama, ini juga sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya terkait dengan kewajiban. Itu dikatakan sebagai kewajiban kalau memenuhi karakteristik. Pertama, harus pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Yang kedua, ada keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Dan kewajiban itu muncul karena akibat dari transaksi masa lalu. Pertanyaan Anda terkait dengan mengorbankan sumber ekonomi, iya. Untuk dikatakan sebagai kewajiban, maka suatu objek itu harus memuat tugas, harus ada tanggung jawabnya kepada pihak lain. Dan dari tanggung jawabnya di sini mengharuskan dari entitas tadi untuk melunasi. Jadi sifatnya di sini wajib untuk melunasi, untuk menunaikan, untuk melaksanakan, maupun untuk mengorbankan manfaat ekonominya pada masa yang akan datang. Bentuknya apa? Nah, bentuknya bisa transfer kas, transfer sumber daya atau lain sebagainya. Jadi di sini sifatnya yang namanya untuk kewajiban di sini sifatnya cukup pasti. Sifatnya pasti untuk masa yang akan datang. Jadi misalkan di sini Anda mempunyai kewajiban. Anda punya hutang di bank senilai 100 juta. Setiap bulannya Anda harus mengangsur misalkan 5 juta. Lah itu pasti berupa paksaan. Karena Anda sudah menerima manfaatnya saat ini. Anda harus masa yang datang ada pengorbanan untuk apa? Mengangsur dari uang yang sudah Anda nikmati itu tadi. Jadi sifatnya di sini lebih pasti untuk memaksa dari entitas untuk mengorbankan dari sumber ekonomiknya untuk bisa melunasi kewajibannya kepada entitas lain atau kepada perbankan. Jadi kewajiban ini harus dilaporkan pada dalam suatu entitas. Yang kedua, ada keharusan sekarang. Maka untuk dapat dikatakan sebagai kewajiban, ada pengorbanan ekonomi itu harus timbul akibat suatu keharusan. Sekarang ini bagaimana sih? Jadi terkait dengan waktu maupun dari adanya. Waktu itu seperti apa? Pelaporannya. Jadi terkait dengan tanggal neraca. Untuk pengorbanan sumber ekonominya tadi dipenuhi. Kenapa sih? Oh, karena di situ ada kewajiban. Kewajiban ini nilainya berapa? Dan itu kewajiban itu harus dibayarnya kapan? Nah, jadi mengharuskan entitas itu untuk memenuhinya pada suatu periode yang sudah ditentukan. Keharusan untuk mengorbankan dari sumber ekonominya yang muncul dari perjanjian kontrak adalah dua kesatuan usaha. Jadi di sini sudah ada kontraktual, ada keharusannya, ada perjanjiannya untuk bisa mengakui sebagai kewajiban, untuk bisa melunasi dari kewajibannya. Jadi akibatnya dari akibat peristiwa masa lalu. Jadi misalkan muncul hutang Anda tadi 300 juta. Ada kontrak tertulis keharusan untuk membayar. Kapan mulainya? Berapa nominalnya? Nah, itu kan diakibatkan karena apa? Karena ada perjanjian masa lalu. Anda sudah menikmati hutang tadi. Nah, jadi untuk periode yang akan datang ada keharusan, ada kewajiban Anda untuk membayar dalam setiap periodenya. Jadi Anda harus mengorbankan sumber ekonomi. Itu untuk syarat mutlak untuk dikatakan sebagai suatu kewajiban. Mengorbankan sumber ekonomi, keharusan sekarang, dan juga akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Nendi Gatot terkait dengan materi pendapatan. Oke, menurut kelompok Anda bagaimana
pengakuan pendapatan pada suatu usaha bidang jasa, misal koperasi atau perbankan. Jadi ini saya ambil jawabannya berdasarkan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 04 tahun 2012. Jadi yang disebut dengan koperasi kan merupakan suatu badan usaha yang anggotanya orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Jadi sekaligus di sini koperasi tadi itu merupakan gerakan ekonomi rakyat. Dasarnya berapa? Dasarnya berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi bagaimana pengakuan pendapatannya? Oke, pengakuan pendapatan dari koperasi itu tergantung dari kegiatan usaha koperasi tadi. Kalau kooperasinya simpan pinjam, maka diakui pendapatannya ya dari sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi itu berapa, kegiatan simpan pinjamnya tadi. Kalau untuk koperasinya, kalau misalkan koperasi itu merupakan koperasi dagang, koperasi usaha, atau dari koperasi itu ada kegiatannya berupa penjualan barang dagangan, berarti di sini dari hasil penerimaannya, dari pendapatan dikurangi dengan biayanya, itu berapa? Itu masuk ke kategori atau masuk ke pendapatan. Jadi kita lihat dari pendapatan dari kegiatan usaha dari koperasi tersebut. Jadi ada yang namanya koperasi itu namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu kan merupakan penjualan bisa dari barang atau jasa. Dapat diakui sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh pada suatu periode tertentu, dikurangi dengan besarnya biaya operasional. Ataupun ada sisa usaha yang dikurangi dengan besarnya yang dibagikan kepada anggota. Itu masuk ke pendapatan dari koperasi. Jadi ada beberapa komponen dari penghasilan usaha koperasi. Itu pertama misalkan terkait dengan pelayanan anggota. Ada juga pendapatan dari non-anggota. Pelayanan anggota itu berupa apa sih? Misalkan ada pendapatan maupun penghasilan yang sumbernya dari aktivitas utama usaha koperasi. Misalkan ada pelayanan bruto anggota, itu muncul dari pendapatan koperasi dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggotanya. Ada beban pokok pelayanannya, jadi dari nilai beli yang dikeluarkan ditambah dengan biaya perolehannya. Jadi dari besarnya total pelayanan anggota tadi dikurangi dengan beban pokoknya, itu merupakan pelayanan netonya. Yang kedua ada komponen dari pendapatan dari non-anggota. Dari pendapatan ataupun penghasilan yang sumbernya dari aktivitas utama tadi, itu ada dari misalkan koperasi tadi ada usahanya yaitu kegiatannya menjual produk misalkan. Nah dari hasil penjualan tadi kan mesti mendapatkan laba kan. Nah dari labanya kan menghasilkan pendapatan ke koperasi. Jadi total penjualan barang ataupun jasa kepada anggota maupun non-anggota dikurangi dengan beban, itu merupakan laba atau ruginya yang diperoleh oleh koperasi. Jadi ada namanya sisa hasil usaha, itu merupakan penjumlahan dari pelayanan neto, baik anggota maupun non-anggota, dan juga laba atau rugi, baik itu anggota maupun non-anggota. Ada juga dalam koperasi itu pendapatan lain. Pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelayanan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama koperasi. Misalkan ada pendapatan bunga, ada misalkan pendapatan dividen, ataupun keuntungan dari penjualan suatu aset. Itu untuk yang koperasi. Ada juga yang Anda tanyakan terkait bagaimana di perbankan. Pendapatan di perbankan itu seperti apa? Oke. Pencatatan untuk pendapatan bank itu dilakukan secara accrual basis. Jadi metode pencatatannya kalau di perbankan itu biasanya menggunakan metode accrual. Maksudnya apa? Dibukukan pendapatan itu pada saat jatuh tempo.
bukan pada saat uang diterima. Jadi dasarnya bukan berdasarkan cash basis, tetapi dasarnya dari accrual basis. Itu untuk pendapatannya. Jadi jawaban saya ini saya ambilkan dari PSAK nomor 31. Jadi pendapatan di bank itu komponennya ada pendapatan bunga, ada pendapatan provisi, ada komisi, ada pendapatan lainnya yang diakibatkan dari transaksi, baik itu merupakan kegiatan utama maupun dari kegiatan lain dari suatu perbankan. Jadi untuk akuntansi di pendapatan bank, pengakuan pendapatannya itu dilakukan secara accrual basis. Akibatnya apa? Pertambahan pendapatannya tadi itu dilakukan pada saat jatuh tempo. Kalau secara cash basis kan itu berarti bertambahnya rekening administratif tunggakan bunga pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Karena pada saat pembayaran bunga kan benar-benar akan diterima oleh bank dan juga oleh nasabahnya. Jadi di sini pendapatannya itu diakui secara accrual basis. Selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Seli Anjar Pratiwi terkait dengan materi biaya. Menurut Anda, apa cara terbaik untuk mengendalikan biaya, untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran biaya yang tidak begitu penting? Jadi bagaimana cara untuk meminimalisir dari biaya yang tidak penting? Seperti itu. Pertama, dengan menggunakan cost reduction. Yaitu dengan menggunakan cost reduction. Apa sih sebenarnya cost reduction itu? Mengurangi dari anggaran dari suatu entitas. Jadi sebenarnya yang namanya biaya itu kan kadang ada dikeluarkan, tetapi di sini tidak memberikan manfaat pada perusahaan. Jadi sebenarnya kan semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh entitas akan mengakibatkan di sini keuntungan yang diperoleh oleh entitas itu juga akan berkurang. Maka untuk bisa menghindari itu, maka perusahaan itu mulai menganalisa sebenarnya biaya mana yang sebaiknya dikeluarkan dan juga biaya yang tidak dikeluarkan itu yang mana. Nah, sekarang ada cost reduction, itu merupakan cara, strategi yang diambil oleh entitas untuk bisa mengurangi biaya. Dengan cara apa? Dengan menurunkan anggaran sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi biasanya dilakukan oleh akuntansi manajemen dengan membuat anggaran. Langkahnya apa? Strateginya bagaimana untuk pengurangan anggaran itu? Nah, ini ada 3. Pertama, dengan menurunkan biaya produksi. Untuk bisa menjalankan suatu usaha, untuk bisa menjalankan kegiatannya, perusahaan kan pertama untuk bisa berproduksi itu harus menyiapkan modal. Anggaran ini harus cukup untuk kegiatan pertama, bahan baku, yang kedua untuk biaya produksinya, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Ada tahap-tahapnya untuk bisa menghasilkan suatu produk. Maka kita harus bisa meminimalisir sebenarnya biaya produksi ini. Kalau kita kurangi, ini akibatnya bagaimana? Nah, kalau kita bisa mengurangi biaya produksi, itu juga harus tetap mengutamakan kepuasan konsumen. Berarti produk yang dihasilkan itu harus tetap berkualitas. Harus produknya itu harus sesuai dengan standar yang memuaskan. Kalau tidak bisa bagaimana? Nah, kalau tidak bisa menurunkan biaya produksi dengan tetap menghasilkan produk yang berkualitas, maka penurunan biaya produksi itu harus diimbangi dengan penurunan jumlah produk.
Kalau pas masa-masa kira-kira produk itu belum dipergunakan oleh konsumen, sebaiknya kita mengurangi dari produksinya terlebih dahulu agar tidak ada penimbunan produk di gudang. Nah, jadi tetap ada produksi tetapi jumlahnya dikurangi. Tapi terutama kualitas juga jangan sampai berubah, kualitas tetap sama. Jadi lebih baik Anda mengurangi jumlah produksi, biaya produksi dengan mengurangi jumlah produk, dengan tetap menjaga kualitas akan produk tersebut. Jadi Anda ketika menurunkan jumlah produk, Anda juga harus bisa menyesuaikan ketersediaan dari biaya produksinya tadi. Yang ketiga, dengan menurunkan nilai investasi. Investasi kan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Dengan Anda melakukan investasi, maka perusahaan Anda itu bisa memaksimalkan keuangannya. Terus bagaimana dengan metode cost reduction ini? Perusahaan harus menurunkan investasi. Sehingga dana yang sebenarnya tidak difungsikan untuk investasi tadi bisa dialihkan untuk misalkan penambahan produksi. Sehingga kalau produksinya bertambah, pasar menerima, akhirnya menghasilkan pendapatan juga akan meningkat. Pendapatan meningkat, biayanya berkurang. Akibatnya apa? Kenaikan dari profit. Jadi selain dari kebijakan tadi, selain dari penurunan biaya produksi, penurunan nilai investasi maupun jumlah produk, ada kebijakan lain untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi anggaran produksi. Yaitu dengan mengurangi jumlah, misalkan di sini, mengurangi jumlah konsultan dan kontraktor, misalkan terkait dengan pembangunan ada suatu proyek, misalkan. Nah, proyek tadi misalkan harus melibatkan beberapa konsultan atau kontraktor. Di sini Anda juga harus bisa memilih sebenarnya yang efisien itu berapa tenaga kerjanya untuk bisa mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga misalkan perusahaan itu ada proyek. Nah, dengan proyek itu pastinya juga sering melakukan rapat. Kita harus bisa membuat anggaran. Sebenarnya rapat itu penting nggak? Kita harus menggunakan skala prioritas. Mana rapat yang lebih penting? Dan kalau bisa kita meminimalisir rapat dan juga mengurangi dari pengeluaran terkait dengan biaya konsumsinya. Misalkan rapat ya kita menggunakan tempat-tempat yang harganya tidak terlalu mahal misalkan. Terus lagi, misalkan ada keperluan akomodasi, ada keperluan bepergian keluar kota. Kita menggunakan yang akomodasinya yang terjangkau, jangan langsung selalu menggunakan yang eksekutif. Misalkan kita menggunakan kelas bisnis ataupun kelas ekonomi. Itu fungsinya untuk mengurangi biaya. Lagi, misalkan ada pengurangan terkait dengan jumlah produksinya tadi, secara otomatis juga mengurangi jam lembur karyawan. Kita harus memisahkan. Kalau tidak diperlukan lembur, ya jangan dilakukan lembur. Mengatur jam lembur agar lebih efektif. Selain itu, dengan mencari alternatif terkait dengan bahan baku. Kita harus bisa milih supplier mana yang bahan bakunya kualitasnya baik tetapi harganya terjangkau. Dan juga prioritaskan pengeluarannya penting ya tadi. Terus kerjasama dengan bank. Kerjasama dengan bank kita juga harus bisa memilih. Misalkan terkait dengan perusahaan itu perlu tambahan modal. Nah, terkait dengan tambahan modal tadi, ternyata kalau misalkan kita menggunakan tambahan modal dari investor, itu nanti akan mengurangi kepemilikan saham. Nah, bagaimana agar tidak kepemilikan saham kita berkurang? Kita kerjasama dengan bank.
kita bisa bernego terkait dengan terkait dengan bunganya. Atau bagaimana kita bisa membayarnya tepat waktu dengan bunga yang seminimal mungkin. Akan seperti itu. Selain itu dengan mengurangi penggunaan kertas. Jadi sekarang ini kan sudah zaman digital, zaman elektronik. Jangan mencetak annual report perusahaan yang akan diberikan kepada perusahaan atau kepada pemegang saham, kepada investor. Kita cukup mempublikasikan laporan kita ke misalkan di OJK atau di IDX. Nah, di situ kan dari IDX itu kan bisa dari investor bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan kertas. Kalau kita mengurangi penggunaan kertas, kita mengurangi pencetak, otomatis kan penggunaan tinta juga akan berkurang. Kita bisa meminimalisir penggunaan tersebut. Terus misalkan ada program pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kita bisa memisah pelatihan itu penting nggak sih untuk dilaksanakan pada saat ini? Kalau misalkan penting, berapa sebaiknya karyawannya harus kita diklatkan? Kita harus bisa menggunakan skala prioritas untuk itu. Itu untuk bisa mengelola biaya perusahaan. Oke, gitu ya Mbak Celia. Jadi kita menggunakan cost reduction untuk bisa mengurangi dengan apa? Dengan anggaran. Kita menguranginya dengan penganggaran. Anggaran itu dasarnya dari mana sih? Anggaran perusahaan saat ini dibanding dengan anggaran perusahaan pada periode sebelumnya. Langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, bagaimana agar aset itu awet? Oh, harus melakukan perawatan secara berkala, misalkan. Untuk perawatan ini bisa mengurangi kerusakan. Sehingga kalau kerusakannya bisa berkurang, maka bisa mengurangi penyusutan. Pastinya untuk setiap aset yang dimiliki oleh entitas, itu masa manfaatnya juga akan terbatas. Maka penilaiannya itu sendiri diakui pada saat pengakuan awal. Gitu ya, kira-kira jawabannya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh perusahaan. Yang ketujuh dari pertanyaannya Mbak Alifah Nur Aini, pertanyaannya sama persis dengan pertanyaan yang ada di http svcm-3.org. Apa bedanya biaya dengan pengeluaran? Jawabannya sudah ada. Saya di sini tidak akan menjelaskan itu karena juga jawabannya sudah persis ada di situ. Yang akan saya jelaskan perbedaan antara biaya dan beban. Jadi biaya dan beban sebenarnya di akuntansi itu merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Anda bisa membedakan antara biaya dan beban itu dilihat dari, kalau biaya itu berupa aktiva yang dapat bermanfaat pada masa yang akan datang. Jadi aktiva itu belum terpakai. Nah, pengakuan biayanya itu ada di neraca, ada di laporan posisi keuangan. Tetapi kalau beban itu tidak dimanfaatkan untuk masa yang akan datang, tetapi beban itu sudah dikeluarkan. Beban itu merupakan biaya yang sudah terpakai. Jadi itu pengakuannya dalam laporan laba rugi. Jadi biasanya kalau biaya itu jumlahnya besar. Kenapa? Karena pengeluarannya diambilkan dari ekuitas, dari modal. Kalau beban itu jumlahnya kecil. Kenapa? Karena mengurangi jumlah pendapatan. Karena masuknya dalam laporan laba rugi. Gitu ya. Jadi kalau beban itu ada di laporan laba rugi, tetapi kalau biaya itu ada di laporan posisi keuangan, ada di neraca. Jadi pada posisi laporan keuangan, biaya itu pada saat melakukan penyusunan neraca itu memiliki wujud yang belum dapat digunakan. Jadi nilainya tidak dapat diprediksi. Kalau beban itu muncul pada laporan keuangan. Masuknya di mana? Di laporan laba rugi.
Munculnya bagaimana? Munculnya dari pengeluaran yang sudah digunakan. Jadi tidak akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Tetapi periodenya itu juga jangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Gitu ya. Dari manfaatnya, kalau biaya itu dari segi manfaat, biaya yang bisa diperoleh itu merupakan pendapatan. Untuk beban manfaatnya itu didapatkan yaitu penggunaan sumber daya. Jadi perbedaannya di situ. Untuk pertanyaan Mbak Alifa, jawabannya sudah ada di situ ya. Yang ke-8, pertanyaan dari Mbak Dwi Agustin. Bagaimana pengakuan pendapatan untuk agen? Oke, ini terkait dengan barang konsinyasi. Jadi ada namanya konsignor, produsen, dan juga adanya namanya agen, dealer konsignenya. Untuk produsen itu dia tindakannya hanya memproduksi barang. Nah, produksi barang, bagaimana agar barang yang diproduksi tadi bisa diterima oleh konsumen? Caranya bagaimana? Oh, dititipkan di beberapa agen, di beberapa dealer. Jadi untuk produksinya, untuk produsen di sini kan, dia menitipkan barang kepada konsigne, kepada agen. Tetapi dari persediaan barangnya, ini masih tetap masuk persediaannya dari produsen. Perlakuannya persediaan konsumen. Agen ini tugasnya untuk apa? Agen hanya untuk perawatan, hanya untuk menjualkan saja. Nah, bagaimana pendapatannya? Nah, oke, pendapatannya di sini. Misalkan di sini agen menjual minyak kayu putih. Dari produsen di sini nilainya dari minyak kayu putih tadi, minyak kayu putih. Itu harganya 40.000, misalkan 60 mili. Harganya 40.000 dari produsen. Dan sekarang dijual di agen, di konsignenya seharga 45.000. Nah, di sini kan udah kesepakatan antara produsen dengan agen. 5.000 di sini ini masuk ke pendapatannya agen. Yang 40.000 itu masuk ke pendapatannya produsen. Nah, dari produsen itu sudah mematok harga 40.000, kan sudah menilai saya nanti dapat untung sekian, udah prediksi sendiri. Lah, komisi 5.000 ini masuk ke pendapatannya dari agen, dari konsigne. Jadi pendapatan untuk konsigne itu diakui setelah konsignor itu menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari konsigne. Jadi berapa harga jualnya tadi setelah dikurangi dengan komisi itu merupakan hak dari produsennya. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Mbak Sinta Tri Aviasyari yaitu terkait dengan pendapatan. Jadi jika suatu kegiatan usaha bisnis itu baru merintis, kegiatan bisnisnya, terus dikarenakan penerimaan kas yang dimiliki tidak mencukupi untuk bayaran gaji pegawai, maka pemilik mengambil uang pribadi untuk membayar gaji pegawai. Apakah bisa pengambilan dana pribadi untuk membayar gaji pegawai tadi itu diakui sebagai pendapatan lain-lain? Tidak bisa. Jadi untuk penambahan atau pengambilan dana pribadi untuk pembayaran gaji itu sebaiknya masuk ke penambahan ekuitas. Jadi menambah modal dari usaha tadi, menambah ke ekuitasnya. Jadi di sini untuk UMKM atau untuk usaha kecil itu sebaiknya dari awal ketika usahanya itu berdiri, dirintis, itu lebih baik ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan entitas. Ada pemisahan keuangan. Jadi
pemisahan keuangan pribadi itu sangat penting. Untuk apa? Untuk Anda bisa memantau bagaimana kinerja keuangan usaha Anda. Ketika dari awal Anda memulai suatu usaha, Anda sudah ada pemisahan, maka ketika usaha Anda itu semakin berkembang, Anda akan lebih mudah untuk mengetahui sebenarnya berapa profit yang diterima oleh perusahaan, yang diraih oleh perusahaan. Kalau Anda tidak ada pemisahan, Anda akan sulit untuk melakukan pemisahan keuangan. Maka dana untuk kegiatan pribadi tadi itu akan rancu. Mana sih sebenarnya profitnya saya, bagaimana kinerja keuangan saya, itu akan sulit untuk dideteksi kalau tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan pemisahan dari kegiatan usaha Anda. Faktor perusahaan Anda itu bisa semakin berkembang dengan baik. Itu kenapa? Karena Anda itu bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan di perusahaan. Anda bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Itu tujuan pertama apa sih sebenarnya? Agar Anda bisa melihat bagaimana kinerja perusahaan pada periode tertentu. Kalau misalkan suatu waktu perusahaan itu memerlukan tambahan modal, memerlukan pinjaman di bank, maka laporan keuangan yang Anda buat itu akan lebih bersih, akan lebih reliable. Karena bisa melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jadi kalau kasusnya di Mbak Sinta ini tadi, kalau misalkan di sini ya, Mbak Sinta punya kegiatan usaha, namanya Sinta Salon misalkan. Anda harus mempunyai rekening. Pertama, punya Sinta Triaviasyari, yang kedua dari Sinta Salonnya tadi. Tujuannya apa? Nah, laporan keuangan Anda akan lihat rapi. Anda memisahkan antara biaya pribadi dengan pembukuan perusahaan. Misalkan ada keuntungan yang dioleh oleh perusahaan, itu masuknya ke Sinta Salon. Anda mempunyai keuntungan yang diperoleh dari pendapatan salon tadi, itu masuk nambah ke pendapatan usaha Anda. Biaya yang dikeluarkan, yang diambilkan dari kegiatan usaha tadi. Kita bisa menganalisa bagaimana kondisi kesehatan keuangan Anda kalau seperti itu. Dan keuangan Anda akan lebih stabil. Kenapa? Karena pendapatan yang Anda peroleh dari kegiatan usaha Anda tadi tidak Anda gunakan untuk keperluan pribadi. Dana dari anggaran keuangan itu bisa digunakan untuk misalkan pembiayaan kegiatan operasional. Nah, dampak positifnya apa? Anda akan lebih bijak lagi untuk menggunakan anggaran keuangan. Terus lagi, dengan adanya pemisahan tadi, Anda akan terhindar dari resiko pertanggungjawaban. Kalau perusahaan Anda bangkrut misalkan, Anda tidak akan sampai kekayaan pribadi. Pertanggungjawaban Anda hanya sebesar dari besarnya modal yang Anda tanamkan. Kalau Anda sebagai pemilik usaha menggunakan dari pendapatan usaha tadi untuk keperluan pribadi, nah, Anda akan mempunyai hutang pada usaha Anda. Berarti tidak ada pemisahan antara usaha dengan pribadi. Kalau dipisah, maka tabungan pribadi juga akan terpisah. Tanggung jawab Anda juga akan terpisah. Nanti image perusahaan Anda akan lebih profesional. Citra bisnis Anda juga akan lebih bagus. Jadi bisnis Anda itu Anda jalankan bukan untuk hobi, tetapi untuk menghasilkan suatu profit. Jadi di sini Anda bekerja dalam usaha Anda ini, Anda digaji. Anda harus bisa menghasilkan, pendapatannya sekian. Biayanya benar-benar terpantau sekian. Biaya gaji, biaya listrik, biaya apapun sudah ada pengeluarannya jelas. Jadi ketika perusahaan itu
misalkan menghasilkan pendapatan sekian, biayanya berapa, itu harus benar-benar dikeluarkan untuk biaya tersebut, termasuk juga Anda sebagai karyawannya di situ. Anda memperoleh gaji dari usaha Anda. Gajinya ya masuk ke rekeningnya dari Sinta Triavia Syari ini, bukan ke Sinta Salon. Jadi, bagaimana sih sebenarnya tips untuk memisahkan penggunaan keuangan pribadi? Pertama, tadi harus ada pemisahan dari rekening pribadi. Menempatkan uang pribadi Anda di rekening tabungan yang terpisah dengan rekening usaha. Itu merupakan cara ampuh. Sinta Triavia Syari itu untuk rekening pribadi. Sinta Salon untuk kegiatan usaha Anda. Terus Anda selalu mengapresiasi, wah saya itu bekerja di salon ini. Jadi Anda harus dapat gaji. Nah gajinya berapa? Itu harus ada benar-benar ada penghitungan di sini. Anda punya peran pertama sebagai pemilik, yang kedua sebagai penanam modal, yang ketiga sebagai pekerja atau karyawan. Dan juga sebagai pemilik properti misalkan. Jadi di sini harus benar-benar Anda perhitungkan. Saya sebagai pemilik usaha nanti bagiannya berapa persen. Saya sebagai karyawan di sini gajinya berapa. Saya sebagai pemilik properti saya disewa berapa oleh perusahaan ini. Jadi itu nanti Anda beberapa pembayaran tadi itu masuk ke rekeningnya Sinta Triavia Syari dari rekening Sinta Salon misalkan. Terus dari semua transaksi dari kegiatan usaha Anda itu pasti harus ada bukti. Jadi ketika Anda sudah memisah antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, maka Anda harus berusaha untuk bisa menyimpan dari bukti transaksi tadi. Dengan adanya penyimpanan bukti transaksi itu memberikan manfaat. Anda akan lebih mudah untuk menghitung pembukuan perusahaan. Ada nota, ada kwitansi, itu sebenarnya harusnya dipisah, dimasukkan dalam owner sendiri. Dan nanti setelah itu, Anda membuat pencatatan secara kronologis, membuat suatu jurnal. Nah, yang keempat, melakukan pencatatan kegiatan usaha. Ada bukti transaksi, dibuat jurnal, dibuat laporan keuangan, sehingga bisa menghasilkan berapa sebenarnya profitnya, bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, melakukan evaluasi keuangan. Bisa dilakukan secara mingguan, bulanan maupun tahunan. Tetapi karena baru awal, misalkan saya lakukan secara mingguan dulu. Bagaimana kinerja perusahaan dilihat secara mingguan atau bulanan lah sebenarnya. Itu kan fungsinya untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangannya. Untuk mengontrol modal usaha Anda, untuk mengontrol bagaimana keuntungan yang diperoleh. Kalau sudah secara mingguan, kemudian 3 bulan sekali misalkan. Tetapi di sini, untuk pemisahan keuangan usaha dan pribadi itu harus sering dilakukan, harus utama dilakukan oleh pebisnis. Kalau mau sukses dan berkembang. Kenapa? Karena bisa mengevaluasi bagaimana kondisi keuangan mereka yang akan datang. Namun di sini untuk evaluasi tadi itu akan lebih menyenangkan kalau laporan keuangannya juga tertata dengan rapi. Anda sebagai seorang akuntan itu harus lebih paham terkait dengan hal itu. Jadi Mbak Dwi di sini untuk Mbak Sinta di sini terkait dengan pengambilan kekayaan pribadi untuk bayar gaji itu tidak masuk ke pendapatan lain-lain, tetapi nambah ekuitas dari pemilik, pembukuannya seperti itu. Oke, untuk 9 pertanyaan insya Allah sudah terjawab. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini bisa diterima. Kalau misalkan dari penjelasan saya ini ada yang belum puas, ada yang masih perlu penjelasan lagi, monggo kita bisa tindak lanjuti dalam pertemuannya selanjutnya kalau diperlukan. Dan Anda bisa share pertanyaan selanjutnya di grup. Oke, mohon maaf kalau jawaban saya ini belum bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penjelasan saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.